Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai standar auditing. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Definisi audit. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa rangkaian aktivitasnya yaitu A. Menentukan entitas yang akan diperiksa. B. Merumuskan hal-hal yang akan diaudit. C. Mempelajari bisnis proses entitas. D. Mendapatkan komitmen perusahaan, terutama dari pihak manajemen. E. Merumuskan informasi yang akan dijadikan tolak ukur dan acuan. F. Mengumpulkan bukti-bukti dan mengevaluasinya. G. Melakukan verifikasi kepada pihak ketiga yang terlibat di dalam proses. H. Membuat kesimpulan dan melaporkan hasil temuan yang dihasilkan audit kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan saran, rekomendasi tergantung daripada tujuannya. Jenis-jenis audit ada 3, yaitu yang pertama audit laporan keuangan, yang kedua audit operasional, dan yang ketiga audit kepatuhan atau ketaatan. Audit laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh laporan yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Hal tersebut mengingat beberapa hal yang mendasar, yaitu yang pertama, memberi informasi laporan dan penerima bukan orang yang sama dan tidak mempunyai hubungan yang dekat. Yang kedua, adanya kemungkinan sikap memihak dari pemberi informasi. Yang ketiga, terdapat kemungkinan motif lain pada pengeluaran laporan keuangan. Dan yang keempat, informasi yang ada sudah semakin banyak dan kompleks. Standar yang ditetapkan. Ikatan Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI menetapkan suatu standar yang diberlakukan dalam melaksanakan audit. Dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, standar umum yang menyebutkan kriteria seorang auditor. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan yang menyebutkan apa saja yang harus disiapkan dan dikerjakan di lapangan dalam melakukan auditing. Yang ketiga, standar pelaporan yang menyebutkan bagaimana dan apa saja yang harus dilaporkan. Berikut temuan dan hasil oleh seorang auditor. Standar auditing di Indonesia. Standar auditing di Indonesia dengan mengadaptasi praktek baku auditing internasional dengan dasar-dasar panduan PSAP dan PSAK dan dinyatakan dalam bentuk rincian PSA. Memiliki tambahan dokumen pendukung yaitu interpretasi PSA yang lebih merinci dan menjelaskan semua yang kurang jelas dalam pelaksanaan audit. Standar umum. Seorang auditor harus memiliki kriteria sebagai berikut: mampu bersikap objektif dan independen dalam artian, dan memiliki panduan sendiri yang bersifat baku dan dapat diterapkan, misalnya PSAK dan PSAP. Yang kedua, memiliki keahlian dalam auditing yang memadai. Yang ketiga, telah mengikuti pelatihan yang mencukupi untuk melaksanakan proses audit. Yang keempat, berketerampilan profesional yang cermat dan seksama atau teliti. Standar pekerjaan lapangan. Standar ini merupakan standar bagaimana auditor yang telah memenuhi persyaratan harus melakukan pekerjaan di lapangan. Sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan yang tepat sebelum audit dimulai. Yang kedua, mampu mempelajari dan memahami entitas dan lingkungannya, termasuk struktur organisasi dan internal kontrol entitas tersebut. Yang ketiga, harus memperoleh bukti yang cukup dan dapat dijadikan pendukung yang tepat. Yang keempat, menciptakan pengawasan yang sesuai setelah audit selesai dan dilaporkan.
Standar pelaporan merupakan pegangan auditor dalam melakukan pekerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, perlunya auditor memeriksa apa laporan keuangan yang dibuat sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Yang kedua, auditor mampu mengungkapkan adanya penyimpanan atau ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya. Yang ketiga, mampu mengungkapkan data atau informasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, auditor mampu memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.